Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran daring. Nah, untuk kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang masih di nama-nama Allah yang indah, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita baca doa dulu supaya ilmu kita lebih berkah dan bermanfaat ya. Untuk itu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Allahumma rabbi inni ilman wa rzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, doa kita sudah laksanakan. Kita kembali ke materi, silahkan dilihat ya layarnya, yaitu tentang Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Pengertian Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir itu ada dua ya. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Nah, untuk menurut bahasa, Al-Muqaddim itu berasal dari kata qaddama yuqaddimu ya, yang berarti mengutamakan dan mendahulukan. Sedangkan Al-Mu'akhir itu berasal dari kata akhara yu'akhiru, yang berarti diakhirkan atau dibelakangkan. Itu untuk pengertian menurut bahasa. Selanjutnya, sedangkan menurut istilah adalah Allah Al-Muqaddim, Allah yang maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendaki untuk didahulukan ya. Hak Allah untuk mendahulukan sesuatu atas lainnya tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhinya. Dialah yang mendahulukan peringatan sebelum sanksinya, dialah yang mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, dan mendahulukan kasih sayangnya atas kemarahannya. Dialah yang mendahulukan yang wajib atas yang sunnah, dan mendahulukan niat atas amalan. Secara garis besar Bapak jelaskan bahwa Allah berhak mendahulukan atau mendahulukan orang yang kata Allah harus didahulukan atas apanya? Atas kriteria misalnya kedekatannya atau ketakwaannya atau kesolehannya ya, atau taqarrub kepada Allah itu lebih, makanya Allah mendahulukan orang yang kedekatan dengan Allah nya itu lebih intens atau lebih taqarrubnya lebih dekat, kesolehannya, ketakwaannya, karena dia mendahulukan orang yang seperti itu, maka Allah maha bersifat Al-Muqaddim. Itu menurut istilah yang pertama ya, pengertian Al-Muqaddim. Next ya, selanjutnya pengertian Al-Mu'akhir menurut istilah, yaitu Allah yang maha mengakhirkan segala sesuatu yang dikehendaki untuk diakhirkan. Tidak ada yang mampu mendahulukan apa yang Allah akhirkan. Tidak ada pula yang mampu mendahulukan apa yang Allah akhirkan. Tidak ada pula yang mampu mendahulukan apa yang Allah akhirkan. Semua tergantung pada ketentuan Allah atas segala sesuatu. Tidak ada yang mampu menggeser apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Dia Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir terhadap sesuatu sesuai dengan ilmu, hikmah, dan ketentuan yang dia tetapkan atas makhluknya. Kalau yang tadi Allah berkehendak mendahulukan karena kesolehan, ketakwaannya, Allah juga berhak mengakhirkan atau istilah disebutkan Al-Mu'akhir bagi orang-orang yang kesolehannya kurang ya, atau sebaliknya, kalau tadi didahulukan karena kesolehannya, kalau sekarang itu diakhirkan karena misalnya kriteria kesolehannya kurang ya. Timbul pertanyaan, Pak, kadang kan ada orang yang misalnya kesolehannya kurang tapi keinginannya itu didahulukan ya. Nah, itu pengecualian tadi ya. Orang yang kesolehannya kurang kemudian didahulukan itu sebagai tanda bagi orang-orang yang berpikir, kemudian itu sebagai bahan teguran atau supaya dia itu lebih sadar, oh ternyata ini kurang ya. Makanya kalau yang misalnya ada istilah
dia mah tidak soleh, tapi ternyata keinginannya didahulukan, kemudian diijabah terus meskipun tidak soleh. Nah itu ada istilah, kalau di dalam itu adalah istilah istidroj ya, yang Allah itu istilah bahasa Sunda nama nyumpun gitulah. Nah gitu kan didahulukan. Nah cuman bagi kita yang beriman itu sebagai bentuk sebagai tanda-tanda berpikir, Allah memberikan kesempatan bagi yang seperti itu untuk bertobat ya, sehingga dia menyadari oh ternyata saya atau kita harus lebih dekat kepada Allah. Yaitu selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya ini coba dilihat di halaman 63 sampai 64 ada wacana ya. Bapak baca dulu karena kalian kan sudah punya buku JSID-nya. Rasulullah SAW berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadah dengan penuh kesungguhan. Misalnya Rasulullah melaksanakan sholat tahajud sampai betisnya bengkak karena berdiri lama. Menurut para sahabat, sedekah beliau juga lebih deras dibanding angin yang tak henti-hentinya bertiup. Karena kesungguhannya dalam beribadah, Allah menjadikan Nabi Muhammad makhluk paling mulia dari seluruh umat manusia. Karena kemuliaannya itu Nabi Muhammad SAW disebutkan setelah penyebutannya nama Allah, misalnya dalam azan, iqamah, tasyahud di dalam sholat. Nah, setelah kalian baca kemudian cermati ya tentang wacana ini atau tentang wacana tentang Al-Muharrim dan Al-Muharrim ini, nah kemudian kalian silahkan ambil hikmah kemudian ceritakan lagi menurut bahasa kalian sendiri ya. Itu yang di halaman 6364 ini, di bawahnya kan ada yang kosong. Nah, tugasnya kalian catat di buku tugas yang biasa kalian tulis di sana ya. Nanti pertemuan selanjutnya itu bisa dikumpulkan ya. Bisa paham ya? Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di materi kali ini. Ingat tugasnya yang tadi ya, menyalin kembali dengan bahasa kalian sendiri. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan bisa paham. Kalaupun tidak paham bisa kalian gali lagi di buku yang kalian pegang. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.